kita ketemu lagi di Ngopi Bareng GKIMY. Dan ngopi bareng kali ini saya tidak sendirian, saya juga tidak berdua, tapi saya akan ngobrol-ngobrol bertiga. Dengan siapa dan bagaimana keseruan obrolan kami? Mari kita ikuti bersama-sama ngopi bareng kali ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah bersama dua sahabat saya yang kalau cerita sedikit tentang sejarah perjumpaan kami itu sejak kapan ya? 2007 ya? Kita masih 2006 remaja. ya? Oh ya 2005. Ya, sejak retreat pengurus remaja. Wah berarti 2005. 2004-2005. wah, udah lama banget ya. Wow. Ketahuan sekali ya. Ketahuan usia kita. Tapi masih segini-segini aja lo lihat deh. Berkat minum anti aging. Nah, itu dia. Diminum. Nah, Bapak Ibu, lebih baik kita langsung kenalan saja ya sama dua sahabat saya ini. Mari silahkan. Loh, nggak diperkenalin dong sama Mas. Memperkenalkan diri masing-masing. Sekarang sebutannya apa, namanya siapa, lalu mungkin sedikit informasi personal gitu ya, maksudnya keluarga dan lain sebagainya. Boleh dari siapa dulu? Dari ibu atau yang paling mainstream. Halo semuanya, saya Mary Oli Carolina dari Jemaat Lawan Yesus. Itu dari kapan ya, Vin? Dari sekolah minggu ya kita ya? Dari bayi. Iya udah dari bayi sih sebenarnya, dari sekolah minggu gitu kan. Terus saat ini bekerja mencari nafkah ya untuk gaya hidup. Gaya hidup. Ngajar juga di BPK Penabur, terus siaran juga di Radio Maestro, terus freelance juga, sekretaris bantuin juga untuk kayak asistensi gitu di itu Ganesha 10 ya di TB Banyak di ya. Fakultas Elektro sebenarnya. Halo semuanya, nama saya gue. Guys, hai guys. Ya, nama saya Alvina. Terus di MY dari dibaptis masih bayi. Apalagi sekarang masih sekolah S3, belum selesai. Biar doanya banyak kan, ditonton jemaat biar cepat selesai. Iya, betul. Sekarang bersuami satu, beranak satu. Apalagi ya, laundry. Udah sih sejauh ini sih. Segitu aja dulu lah, nanti sambil jalan. Nah, ini yang jadi istimewa nih ya Bapak Ibu Saudara adalah seperti tadi mereka sampaikan, mereka di Maulana Yusuf itu sejak mungkin masih dalam kandungan ya. Iya. Itu sudah MY banget, jadi Wow. seperti udah menyatu begitu ya dengan MY. Nah, karena itulah maka saya mau ngajak mereka untuk ngobrol suka duka, perjuangan, jatuh bangun, pelayanan di MY itu kayak apa sih? Boleh dong cerita. Mana ya? Kalau sekarang sih memang pelayanannya cuma rektor aja kan ya. Jadi kalau waktu itu ikutan kepengurusan itu berarti dari remaja ya, pokoknya bareng Vina terus sih yang katanya sampai pas lagi pemuda, dan terjun dalam kayak core timnya itu di remaja sama pemuda gitu. Jadi waktu itu di remaja saya ngurusin kabit sama, jadi kebetulan memang untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fellowship, gathering itu waktu itu ngurusin bersama dengan teman-teman yang lain. Terus juga pas waktu itu ke pemuda gak megang kabit karena waktu itu tahun 2007 mau ada ibadah pemuda, jadi terjunnya di situ fokusnya gitu, ngebantuin sama teman-teman yang lain. Dan kerinduan MY juga kan pengen ada ibadah khusus untuk pemuda, nggak cuma PP aja. Jadi waktu itu sok banget deh pokoknya belagu gitu, dikira bikin ibadah gampang. Tahunya susah juga ya, dikira kayak cuma PP tapi ada liturgi gitu kan, ternyata enggak semudah itu. Kayak semuanya tuh harus jelas tujuannya apa. Tapi ya mungkin di situ ya emang udah harus bersama teman-teman yang lain berproses juga sampai akhirnya terima kasih banyak ibadah pemudanya masih ada ya kan, Masih berjalan. Setidaknya sampai Maret kemarin ya. Masih lah gitu ya, nggak akhirnya bubar gitu aja. Jadi awalnya seperti itu, dan ya biasa ya, besi menajamkan besi manusia menajamkan sesama. Yang paling sulit mungkin karena yang namanya di MY itu banyaknya teman-teman yang kesini merantau. Jadi agak sulit juga untuk saat mereka udah lulus, taunya penempatan kerja di mana atau ada yang pulang, mungkin di situ sih rada
menggerutu gitu. Kenapa sih kok kita lagi ya gitu, orang-orangnya di Bandung lagi, terus sesama kita aja yang orang tuanya di sini pun memutuskan bekerjanya ke Jakarta kemana gitu. Akhirnya yang tersisa ya sedikit sekali gitu waktu itu. Perjuangannya di situ aja, jadi merasa kayak job desk di satu orang itu numpuk gitu. Oke. Sama kita remaja tuh, pengurus remaja 2005 ya, Iya. mulai 2005. Cuman waktu itu jadi apa ya gue nih? Nggak mungkin 2005 tuh gue masuk kuliah tau. Berarti ini 2002 2003. Lebih lama lagi. Enggak, sekarang Masa gue gua pemuda gue 2007. Oh iya sih bener, 2005. Bener 2005. Waktu itu jadi sekretaris kan, ketuanya Rani kan, waktu ketuanya Cae. Nah, gue tuh jadi sekretaris terus 2 tahun di remaja. Terus waktu itu ditawarin, kan sejarahnya panjang banget kan, bisa jadi 10 SKS. Kita nanti ada sequel berikutnya, ada part-part ini baru perkenalan aja sama kita. Panjang banget soalnya. Lihat nanti seiring berjalannya waktu kita jadi host. Ya jadi kan ceritanya dulu tuh ini agak takut blunder sih sebenarnya. Jadi dulu itu kan adanya Persekutuan Pemuda ya, Iya, sampai MPP tadi ya. sampai 2007 itu adanya Persekutuan Pemuda setiap hari Sabtu. Nah itu tuh mungkin angkatan-angkatan tahun 90-an, pemudanya zaman itu ya katanya Persekutuan Pemuda gitu. Dan jumlahnya banyak banget kalau dengar dari cerita alumni pemuda zaman dulu gitu. Nah terus karena melihat pemudanya sangat banyak banget, waktu itu kan kebaktiannya jam 5 ya. Jam 5 tuh banyak banget isinya pemuda semua gitu. Mungkin ide atau inisiatif dari majelis ataupun pendeta yang ingin mencoba mewadahi udah pemuda, khusus aja pemuda gitu kan. Nah terus selain itu ada isu lain, dulu itu yang namanya anak sekolah minggu naik ke remaja, terus dari remaja tuh biasanya nggak naik ke pemuda, tapi naiknya ke kebaktian umum. Kalau nggak naik ke kebaktian umum, naiknya entah ke gereja mana gitu. Jadi anak yang jemaat bukan simpatisan ya, jemaat GKI Maulana Yusuf sendiri tuh jarang yang naik kelas gitu ke pemuda. Jadi pas zaman itu sebenarnya di angkatan kita, atas kita tuh kayak Katri gitu-gitu, udah sempet dipaksa untuk naik kelas. Jadi beberapa dari mereka ada yang sempat aktif. Terus pas angkatan kita udah harus dipaksa nih, bener-bener kalian naik kelas gitu, dari pengurus remaja harus masuk ke pemuda. Nah cuman waktu itu tidak semua dari pengurus remaja mengiyakan. Jadi hanya saya, Mary sama Icon waktu itu, sama Febe ya kalau nggak salah, Febe. Nah waktu itu jadi saya dikabit sama. Nah sedangkan pada saat itu kalau saya pribadi, saya tuh mengulang SPMB waktu itu. Jadi 2006 tidak masuk, gagal. Mau coba lagi tahun 2007. Jadi sebenarnya kalau buat saya sendiri memutuskan untuk mengambil kepengurusan di pemuda tuh agak-agak galaunya cukup besar, karena aduh masa gua gagal lagi tahun ini kalau kuliah di mana gitu kan. Nah jadi cuman waktu itu singkat cerita akhirnya berani mengambil keputusan itu. Ditambah tahunnya kebaktian pemuda tahun itu baru mau diadain gitu. Jadi kayak di saat yang sama harus fokus cari tempat kuliah baru, belajar untuk kuliah, terus ada beban baru lagi untuk kebaktian pemuda gitu yang nggak pernah ada contohnya di GKI Maulana Yusuf. Dan ditambah karena saya waktu itu kabit sama, kebersamaan tuh sekarang apa sih bidangnya? Persekutuan dan keesaan. Oh ya itu, dan kebaktiannya waktu itu bukan kebaktian, kegiatannya kabit sama itu banyak sekali waktu itu pemuda tuh. Jadi untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan itu tanggung jawabnya sangat besar banget gitu. Itu cerita awalnya dulu. Nanti sambil jalan lagi dikit-dikit bocor. Ya. Nah 15 tahun yang lalu ini dibongkar. Iya ya. Jadi kita membongkar lagi cerita-cerita, memori-memori 15 tahun yang lalu ya, perjuangan-perjuangan. Tapi yang menarik tuh gini, apa sih yang membuat kalian akhirnya mau untuk oke deh all in gitu ya dalam pelayanan ini di tengah pergumulan-pergumulan pribadi ya, mungkin ada masalah relasi sama orang lain gitu tadi kan, sekolah, lalu juga kuliah dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat kalian memutuskan ya aku harus tetap berada dalam pelayanan ini? Ya itu kali ya, kayak udah MB bangetnya itu kali ya.
Tapi Iya banget. sempet kok, maksudnya sisi manusianya gitu ya, tetap ngomel, ketemu sama ini, bentrok sama ini, sempet gue nggak mau ya pokoknya syutingnya sama itu, tapi nggak tahu gimana mungkin akhirnya tetap dijalanin gitu loh kan semua job desk-nya, walaupun akhirnya kayak waktu itu kayak cuma dibantu sama Kak Esther doang dari kalau tadi kata Vina di sama gitu untuk pemudanya, karena kalau buat saya pribadi tekanan terberat pelayanan di Monesu memang waktu pemuda gitu kan. Semua orang tahu kayaknya ya, dimana nih anak kayaknya kebanyakan ngomel daripada bersyukurnya gitu. Nah tapi di situ justru apa ya yang namanya bener-bener naik kelas secara mental, secara spiritual, secara soft skill gitu, itu tuh di situ ternyata, karena akhirnya apa ya udah kejawabnya pas masuk ke kuliah, ke dunia pekerjaan, ya nggak baperan lah kalau anak sekarang bilangnya kayak gitu, karena gimana udah ditempatnya tuh di situ, gimana waktu itu diajar nggak berharap sama manusia iya gitu kan, diajar buat bertanggung jawab iya, diajar malah untuk memikirkan pekerjaan orang lain iya, tapi dalam in a good way ya, bukan artinya menyerobot pekerjaan orang gitu, tapi kayak ya jadi nggak berharap kalau misalkan emang Vina waktu itu Vina nggak bisa, gue bisa backup deh gitu kan. Jadi dari situ sih sebenarnya jadi banyak belajar. Iya sih benar, nyadar-nyadarnya baru setelah berapa lama gitu kan, tapi waktu itu akhirnya yang bikin stay gimana ya, emang pertama pengen banget pemudanya memang naik kelas gitu, bukan keegoisan untuk menerima challenge-nya gitu, tapi pengen iya ya Maulana Yusuf kok dengan SDM pemuda sebanyak ini masa sih kita tidak punya ibadah pemuda, padahal paduan suara pemudanya ada, waktu itu ada Immanuel Choir gitu kan, ada Putu Exodus ya, waktu itu kita kok anak-anak pemudanya ada tapi tidak ada wadahnya untuk beribadah bersama, tapi kalau dilihat jam 5 kayaknya pemuda semua ya gitu loh. Jadi ya udah gimana kalau kita bikin lah, waktu itu memang nggak langsung run through di ibadah pemuda, tapi kita bikin kayak ada KPI, ada KKR gitu kan, yang memang mengundangnya pemuda-pemuda, terus sharing-sharingnya dari mulai WL, mengundang apa namanya kalau emang kita mau sharing ya teman-teman muda juga gitu ya yang diundang, yang kakak-kakak rohani seperti itu gitu. Jadi kerinduannya itu sih, pengen GKI Maulana Yusuf juga punya ibadah pemuda, walaupun kaget juga awalnya ternyata ribet ya gitu kan, untuk penyusunan judul harus beda dong sama ibadah umum gitu, nanti apa yang membedakan dengan ibadah pemuda, terus pesannya tajamnya harus gimana yang bisa memfasilitasi jawaban-jawaban pemuda, apalagi banyaknya juga anak rantau yang di sini jauh dari keluarga gitu kan. Jadi akhirnya kita memikirkan itu juga, terus oke deh harus tetap jalan tuh jadinya. Kita pengen banget pemuda di MY itu memang ada wadahnya untuk bisa bersekutu gitu waktu itu. Tapi kalau ditanya jawabannya nggak sedewasa ini. Zaman itu mungkin sampai instan ya. Jawaban itu masih labil. Untung ditanya 2020 ya. Kalau Vina sendiri gimana Vin? Dulu sih sebenarnya sempat nolak ya waktu itu untuk ditawarin dia pengurus kabin sama, kan hitungannya BPH ya, tanggung jawabnya cukup besar. Cuman memang waktu itu yang ngobrol sama aku tuh Katri itu bilang, tahu kan maksudnya kekhawatirannya itu ada SPMB harus dihadapi pada saat itu. Terus cuman Katri waktu itu bilang, Vin kalau memang kamu mau serius, memang hati kamu mau tulus untuk pelayanan, Tuhan juga akan sediakan segala sesuatunya, kata Katri waktu itu gitu. Mungkin memang terdengarnya apa ya, agak teoritis banget ya, tapi pada akhirnya perjalanannya ya sebenarnya berarti masa-masa S1 saya tuh penuh dengan kepengurusan pemuda juga sebenarnya. Dirempongkan gitu ya. Karena saya 4 tahun berarti jadi pengurus pemuda Kalbuli kan hanya 2007 sampai 2009 ya. Kalau aku kan terus sama Icon itu sampai 2011. 2007. Iya benar ya, 2011. Jadi di awal saya mulai kuliah jadi pengurus pemuda sampai lulus juga dari pengurus pemuda gitu. Dan proses selama S1 itu ibaratnya berasa jadi kayak gurita yang bisa melakukan banyak hal gitu. Jadi kuliah jalan, pelayanan juga jalan, ekstra juga jalan, misalnya kayak di kampus masih aktif di himpunan dan lain sebagainya. Dan kalau melihat lagi ke belakang, kuat juga lu ya lewatin itu ya.
bisa tangannya kok bisa jadi sih. banyak gitu ya, karena kalau dipikir-pikir kayak sekarang gitu posisinya kan udah berbeda ya. Misalnya kayak saya di dalam keluarga, saya jadi istri, saya jadi ibu, terus saya juga masih anak kuliah, terus anak untuk orang tua dan kakak untuk adik-adik, kayaknya masih kelimpungan gitu. Entah kenapa kalau dulu tuh bisa multitaskingnya tuh lebih mudah gitu. Dan ya puji Tuhan sih sepertinya memang ya Tuhan memberikan kemampuan untuk melewati itu semua gitu. Waktu benar-benar mengambil tanggung jawab di kepengurusan pemuda, karena memang ya kalau diinget-inget kayaknya kepengurusan pemuda tuh banyak apa ya, semak-semak duri. Berjalannya tuh kayak kayak tentara lagi latihan gitu loh, merangkak tuh sebanyak semak durinya sambil berdarah-darah tapi tetap maju gitu. Jadi kalau ngomongnya mungkin terlihat seperti sambil tersenyum dan happy, padahal kalau dulu tuh walaupun semua sambil jadi kayak gurita kerjain segala macam ya sambil berdarah-darah juga sih, sambil ada air mata juga, cuman ya semua bisa terlewati dengan bimbingan Tuhan aja sih sebenarnya. Sepertinya ya luar Bisa ya biasa ternyata kita bisa gitu. Nah, kalau gitu pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari perjuangan masa pelayanan dulu di pemuda, di remaja, yang bisa diambil dan itu terinternalisasi dalam kehidupan sekarang gitu ya, dalam kehidupan. Kalau kita mau menjalankan semuanya itu emang harus dari hati sih, itu aja. Dan ketemu sekarang dalam pekerjaan gitu ya, saya juga ada pekerjaan maksudnya untuk siaran, untuk apa. Akhirnya sebelum kita menjalankan pekerjaannya, ketemu dengan klien baru gitu, kalau pekerjaan saya itu harus sehati dulu gitu. Jadi nggak usah ngomongin tentang job desk dulu, pekerjaan dulu gitu, tapi kita sehati dulu ya untuk bisa duduk bareng-bareng sebagai orang dewasa. Terus jadi nanti kedepannya kalau ada konflik atau ada apa tuh nggak yang langsung pundungan gitu aja. Jadi dan itu saya pelajarin banget sih waktu pelayanan di pemuda itu, karena waktu itu kan nggak kepikiran ke sana tuh gitu kan, ternyata kesehatian itu penting gitu. Dan itu bukan hanya untuk pelayanan aja, tapi dalam semua kehidupan yang namanya kalau udah sehati, mau konfliknya gimana juga pasti nanti bisa ingat lagi gitu. Oh iya ya kan waktu itu udah tahu dasarnya seperti apa. Nah, itu sih yang oh iya ya dapat banget gitu waktu itu. Mungkin waktu itu kalau misalkan udah bisa kita terapkan kali ya, Vin ya. Waktu itu sih kesehatiannya ada, cuma mungkin ya masih bocah-bocah aja sih. Jadi tambah juga masih tanggung jawabnya juga besar banget sih menurutku waktu itu ya. Segitu Iya, banyak dengan kegiatannya. karena kegiatannya banyak. Kegiatannya bukan hari Minggu aja, karena waktu itu di weekdays juga ada. Mungkin dulu kalau mau share tentang kegiatan pemuda zaman angkatan kita, mungkin di atas kita juga masih seperti itu ya. Baru di-cut-nya itu pas di kepengurusan 2009-2011 baru banyak kegiatan yang dipotong. Diringkas ya. Diringkas banget karena kita benar-benar keteteran. Jadi di bawah bidang sama sendiri saat itu ada persekutuan doa segala luas setiap hari Rabu, terus ada olahraga, ada olahraga, terus ada kegiatan per 3 bulan sekali, entah keluar atau PP di luar atau apa gitu. Terus ada kegiatan tahunan setahun sekali, misalnya kayak retreat atau camping. Terus ada pelawatan, terus baru di kebaktian pemudanya ya. Terus ada ditambah kebaktian pemuda sendiri yang di dalamnya ada banyak juga gitu, nyusun ibadah, lagu dan sebagainya. Terus ada rapat taman ditambahnya waktu itu. Jadi banyak sekali kegiatan, sebenarnya tuh wadahnya ada, hanya yaitu karena SDM-nya tidak banyak, padahal pemudanya banyak banget ya SDM-nya. Tapi akhirnya daripada kita punya kegiatan banyak tapi tidak ada yang bisa ngurus, kita ringkas aja di kepengurusan berikutnya gitu. Jadi pada akhirnya kita ya itu tadi, sebenarnya sehatinya ada di orang yang akhirnya tersisa ini di kepengurusan, tapi karena tanggung jawabnya terlalu banyak, lebih baik kita pangkas aja biar benar-benar terurus dengan baik sih waktu itu gitu ya. Nah, apa yang Vina dapatkan atau pelajari dari pengalaman itu? Salah satunya yang paling ini sih bener sih gak baperan ya. Gak boleh baper. Di MY itu paling anti yang namanya baperan. Jadi omongan mah akan selalu ada sih. Jadi misalnya kita pelayanan ada kurang ini, kurang itu. Misalnya yang jadi WL, kok
begini dan begitu, atau SL-nya kok ada fals-falsnya, atau enggak kok musiknya kurang membangkitkan jiwa misalnya, atau apalah gitu. Kalau dimasukin ke hati mungkin sekali pelayanan itu dan akan mundur gitu, karena kok diomongin orang sih, kan aku mau pelayanan segala macam. Tapi yang menurutku sih, yang aku rasakan ya, kalau memang melayani Tuhan ya harus tahan banting sih. Harus tahan banting. Dan itu salah satu kuncinya biar bisa tahan banting, ya jangan baperan gitu. Terus yang relate lagi ke kehidupan sekarang kayaknya baru disadarin sekarang sih, apa yang bisa dilakukan ya lakukan. Maksudnya mungkin ada banyak sekali misalnya di kepengurusan nih, ada kegiatan ini dan itu banyak gitu, atau enggak tanggung jawab apa yang mungkin ternyata pada prakteknya tidak bisa semua kita lakukan gitu. Entah mungkin kendalanya SDM, entah mungkin kendalanya waktu atau apapun itu. Dan solusinya ketika dalam berada di posisi seperti itu ya lakukan aja apa yang bisa dilakukan sekarang gitu. Setidaknya ada hal positif atau hal bagian dari pekerjaan kita yang bisa kita lakukan saat itu gitu, daripada sibuk, aduh kok gini kok gitu, kenapa teman-teman pelayanan saya tidak bisa ikut kerjasama dengan saya, atau kenapa waktunya tidak ada yang bisa barengan untuk kerjain pelayanan bareng-bareng. Daripada sibuk mengeluh seperti itu, lebih baik apa yang bisa kerjain aja gitu. Dan buat sekarang saat ini saya benar-benar lagi melakukan hal itu gitu, dengan banyak tanggung jawab yang sedang dipegang. Ya udah, setidaknya satu langkah maju daripada di tempat gitu. Dapat multitasking kali ya, warisan terbaik. Iya, ya. Sampai sekarang tuh kita nggak panik jadinya kalau misalkan mengerjakan, nggak tahu sih, jadi bukan kayak belagu aja, cuma pasti nggak sih kan ngerjain 2-3 pekerjaan kita jadi kayak biasa gitu. Mungkin kayak kalau orang lain 3 pekerjaan udah stres gitu, kalau kita tuh kayak masih oke gitu, belum handle ya. Nanti kalau misalnya udah lebih dari itu ya, itu dapat soft skill seperti itu sih yang diwariskan oleh GKIMY. Iya, oke. Nah, apa pesan-pesan, harapan yang ingin kalian sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang ikut ngopi bareng sama kita? Jadi kalau memang dipercayakan untuk di bidang pelayanan gitu ya, misalnya om tante, kakak-kakak semuanya, itu bukan tanpa tujuan. Jadi memang itu berarti rencana Tuhan ditempatkan di situ. Jadi kalau ada kesempatan diambil gitu ya, karena kita nggak tahu Tuhan membawanya kemana. Saya aja nggak tahu, waktu itu cuma terima aja, cuma taat aja gitu ya. Jadi taunya sepanjang perjalanan itu sampai sekarang gitu, kejadian di 15 tahun yang lalu itu masih kita ingat ceritanya gitu kan. Jadi kita masih ingat ya sukanya gimana, dukanya gimana gitu ya, kita ingat. Jadi akan berbeda banget pasti situasinya kalau waktu itu saya tidak taat dan gak mau gitu kan, bantuin aja, gak mau dapet tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau misalkan emang sekarang dipercayakan pelayanan gitu, oke, betul didoakan, digumulkan gitu, tapi kalau dari saya sendiri sih ya taat aja, diturutin gitu kan, kasih yang bagian yang terbaik juga, dan percaya di balik itu enak gak enaknya itu bikin kita upgrade untuk terutama sih ke dalam ya, ke diri kita gitu, ke mental kita yang pasti gitu, untuk bisa terus naik kelas jadi kepala, bukan jadi ekor gitu kayaknya. Betul. Thank you, Vin. Kalau aku sih pesan dan kesan lebih ke ini aja sih. Sebenarnya siapapun kita, mau kita mengambil bagian pelayanan di gereja, mau dari pendeta, majelis, jadi mitra majelis, jadi apa sih istilahnya kayak singer, song leader, atau bahkan jemaat pun, kalau ada hal positif yang bisa kita lakukan dari bagian kita itu udah luar biasa sih menurutku. Ketika kita jadi jemaat, benar-benar menjadi jemaat yang dengan tulus dan ikhlas, duduk dengan baik, mendengarkan, menyimak pendeta berbicara, menurutku itu bukan pekerjaan yang mudah gitu, karena ya kita tahu sendirilah sekarang dengan gadget yang ada di tangan kita gitu. Bahkan terkadang pun ini godaan buat saya sendiri gitu. Saya sampai sekarang kalau
saya itu selalu memaksa diri ketika kebaktian itu, begitu kebaktian dimulai, saya benar-benar nggak pegang handphone sampai selesai kebaktian. Mau ada SMS, mau ada WA ya dulu SMS, WA, mau ada WA atau telepon. Kalau memang telepon itu penting kan pasti dia berdering akan terus-terusannya, baru akan saya angkat. Dan untuk bisa konsisten seperti itu tuh nggak mudah loh gitu. Bahkan kita bisa lihat kiri kanan teman jemaat juga tidak bisa melakukan hal itu, belum tentu bisa gitu. Jadi melakukan yang terbaik dari bagian kita itu udah sesuatu yang luar biasa sih menurutku. Pelayanan dari kecil nggak ada gede ya, dari asar jadi apa sebenarnya sama. Melayani itu nggak harus dalam judul pelayanan. Setiap apa bagian dari kita, ya itulah melayani gitu. Nggak perlu harus jadi pendeta terus kita baru merasakan kita melakukan hal besar, enggak sih menurutku gitu ya. Tapi kalau misalnya memang punya kerinduan atau misalnya ternyata mendapatkan kesempatan untuk melayani menjadi bagian di dalam pelayanan dan memang mau punya hati untuk itu, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya memang ingin melakukan yang lebih, kenapa enggak gitu. Bukan berarti kita jadi oh ya udah cukup jadi jemaat aja ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya bisa lebih kenapa enggak. Yes. Oke. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, semoga obrolan kami ini membuat Bapak Ibu dan saudara kembali mengingat gitu ya, kembali mengingat apa sih tujuan kita ada di dunia ini, ketika kita diminta untuk pelayanan, apa yang harus kita lakukan, dasarnya seperti apa. Semoga apa yang kami obrolkan ini ya membawa inspirasi dan memberi pencerahan yang baru untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Makasih ya. Thank you Untuk ngobrolan. Untuk Makasih, like, subscribe, oh ya, share ke semua media share sosial. semuanya ya. Sukses buat Yes. pekerjaan pelayanan keluarga semuanya Thank you ya. semuanya. Nanti kita ketemu lagi mungkin di pelayanan yang lebih selanjutnya ya. Di episode berikutnya. Iya, demikian Bapak Ibu dan saudara sapaan ngopi saya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.